Shalom jemaat Tuhan. Mari kita renungkan Mazmur 63. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa Daud sedang berada di padang gurun Yehuda. Daud berada di padang gurun Yehuda karena dia sedang lari dari Absalom, anaknya sendiri. Daud lari meninggalkan Yerusalem karena Absalom akan membunuh dan juga merebut kerajaan Daud. Hal ini terjadi karena Absalom merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh Daud. Dan tentunya hal ini membuat hati Daud sangat berkecambuk. Dia sedih, dia kecewa, dan dia tentunya mengalami suatu depresi yang luar biasa. Apalagi dikatakan bahwa hati orang Israel itu condong kepada Absalom, dan mereka dengan segera akan mengejar dan membunuh Daud. Selain hal itu, ada hal lain yang membuat Daud benar-benar merasa depresi. Daud gelisah ketika dia berada di tempat persembunyiannya, yaitu ketika dia berada jauh dari bait Allah dan juga dari tabut perjanjian yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, keterpisahan Daud dengan bait Allah juga tabut perjanjian inilah yang membuat hati Daud semakin gelisah dan semakin terpuruk. Kenapa? Karena jelas Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu bait Allah itu adalah tempat di mana orang Israel melakukan peribadahannya, penyembahannya kepada Allah. Dan pada waktu itu tabut perjanjian itu ada di dalam bait Allah, dan itu sebagai lambang bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudara, keterpisahan ini tentu membawa kesedihan yang mendalam di hati Daud. Dua hal inilah yang membuat Daud menuliskan akan Mazmur 63 ini. Di tengah kondisi dia sedang hancur, di tengah kondisi dia sedang tertekan, di tengah kondisi dia benar-benar sedang depresi, dia menuliskan nyanyian iman yang begitu luar biasa yang bisa kita baca pada hari ini. Daud menggambarkan kerinduan akan Allah seperti tanah kering di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda ini merupakan padang gurun terkering di dunia. Kita bayangin aja ya Bapak Ibu Saudara, kita berada di lapangan yang gak ada pohon. Kita coba berdiri di situ siang hari. Gimana perasaannya? Gimana kondisi kita pada saat itu? Di tengah teriknya matahari, kita tentu sangat haus, pengen minum, pengen berteduh, ya nggak Bapak Ibu Saudara? Kita bayangin ya Bapak Ibu Saudara, kondisi Daud pada saat itu dia yang haus, letih, dan dia juga membutuhkan air, dia membutuhkan bantuan serta tempat untuk berteduh. Namun realitanya Bapak Ibu Saudara, Daud tidak bisa dengan segera kembali untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan di bait Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya keputusasaan. Mungkin kita mengalami keputusasaan yang gak sama dengan Daud. Mungkin aja kita pernah ditolak oleh keluarga kita pernah ditolak oleh komunitas kita mungkin pernah gagal dalam berbagai hal, dan banyak sekali masalah yang harus kita hadapi sendirian. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Daud. Keputusasaan Daud yang bertemu dengan Tuhan melahirkan satu pengharapan. Kekacauan hati akan berubah menjadi ketenangan dan kepuasan, sekalipun keadaan buruk itu mungkin tetap saja ada dan kita alami. Bapak Ibu Saudara, pengharapan dan janji Tuhan tidaklah membuat kita lepas dan terbebas dari yang namanya masalah. Tapi bagaimana kita dapat melewati semuanya itu dengan mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mendekat kepada Allah, kita bergaul intim dengan Allah, dan janganlah kiranya kita berputus asa. Kita minta pertolongan daripada Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan menolong dan memberikan ketenangan kepada setiap kita. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu ada dan menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh terus mendapatkan ketenangan dan kekuatan di dalam Engkau, sekalipun gelombang badai kehidupan terus menerjang ke setiap kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan setiap kami akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus